Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Sayyiduna Sufyan Ats-Tsauri. Beliau termasuk tabi'in tabi'in. Beliau pada masanya dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadits. Beliau disebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadits karena banyaknya hadis yang beliau hafal. Adapun Al-Imam Al-Asy'ari ketika berbicara atau mengenalkan siapa itu Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, katabtu minhu, saya menulis darinya thalathina alf hadis, saya menulis darinya 30.000 hadis dari Sufyan Ats-Tsauri. Wa ma'adzalika, meskipun begitu, meskipun beliau adalah Amirul Mukminin fil Hadits, beliau tidak lupa mengingatkan murid-muridnya tentang satu hal. Satu hal yang beliau ingatkan kepada muridnya adalah bukanlah menuntut ilmu itu ketika engkau bisa, bukanlah tujuan daripada ilmu itu adalah ketika engkau bisa meriwayatkan dari satu perawi ke perawi yang lain sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Melainkan ilmu itu adalah ketika engkau itu mampu merasakan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ilmu membuatmu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah engkau telah menuntut ilmu dengan tujuan yang benar. Bukan engkau bisa meriwayatkan dari fulan ke fulan, dari fulan ke fulan, tapi ketika engkau mampu merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sesungguhnya ilmu yang patut untuk dituntut. Di antara kalam-kalam hikmah yang pernah diucapkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ialah kafa bil mar'i ilman, cukup bagi seseorang itu pantas dikatakan berilmu, ayyakhshallaha, ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ilmu yang tertinggi yang dimiliki oleh seorang alim. Sebab apabila dia tahu bahwasanya dirinya itu hina, rendah, tak ada apa-apanya, dan dia tahu bahwasanya Allah Maha Agung dan Allah bisa melakukan apapun atasnya, dia tahu tentang itu, kemudian dia takut, sesungguhnya itulah yang pantas dan patut disebut sebagai orang-orang yang berilmu. Bukan orang yang banyak ilmu, banyak membaca buku, tidak, tapi orang yang takut kepada Allah. Itulah di mata Sufyan Ats-Tsauri, beliau adalah orang yang berilmu yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua daripada kalam hikmah beliau adalah kafa bil mar'i jahlan ayyujaba bi amalihi. Cukup perkara ini membuat seorang itu merasa menjadi orang bodoh di mata beliau. Siapa itu? Adalah orang yang yu'jab bi amalihi. Dia itu takjub dengan perkara yang sudah dia pernah perbuat. Mungkin kita pernah pasti merasakan di mana kita sukses dan itu adalah berkat diri kita sendiri. Kita merasakan mungkin nilai kita bagus karena belajar kita. Tidak, wahai kawanku, sesungguhnya apapun yang pernah kita lakukan tidak mungkin tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Seorang merasa dirinya sukses ketika sudah belajar, sesungguhnya dia lupa yang memberi otak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebodohan yang dia tidak tahu itu ialah ketika dia melakukan satu perkara yang mana perkara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang izinkan itu terjadi. Maka tak ada orang yang pantas takjub dengan amalnya sendiri. Yang ketiga adalah kafa bil mar'i kadiban. Cukup orang itu dikatakan bohong, ayyastaghfirallaha thumma ya'uda ila ma kana alaihi. Ketika seorang itu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya, dan setelah dia bertaubat, dia melakukan perkara buruk yang dia taubatkan sebelumnya, cukup dikatakan pintar
orang yang takut kepada Allah, cukup dikatakan bodoh orang yang takjub dengan amalnya sendiri, padahal Allah yang memberikan semuanya. Cukup dikatakan bohong orang yang beristighfar di malam harinya, namun bermaksiat keesokan harinya. Pada masa Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, ada sekelompok orang yang mencintai Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan membenci para sahabat. Ada juga kelompok yang mencintai para sahabat, membenci Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini adalah kelompok fanatik yang tidak sejalan dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri kemudian mengatakan pada orang-orang di sekitarnya yang ketika itu sebagian kelompok mencintai Sayyidina Ali dan membenci para sahabat. Sebagian kelompok mencintai para sahabat, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, tapi membenci Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, tidaklah terkumpul dalam hati seseorang cinta kepada Sayyidina Ali, Ahlul Bait, cinta kepada para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, kecuali hatinya termasuk hati yang bersih, hati yang salim. Inilah hati-hati yang kelak illa man atallaha biqalbin salim, yang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati yang bersih. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri juga punya peran penting ketika masa kekhalifahan Abbasiyah. Khalifah kala itu berkata kepada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, "Ishabni, ikutlah bersamaku, tetaplah iringi aku, gitu. Ishabni hatta akuna fikum, hatta asira fikum sayral umaraini, agar aku memimpin kalian sebagaimana Sayyidina Umar ini." Siapa Umar ini? Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Agar aku memimpin kalian sebagaimana Umar bin Khattab memimpin para muslimin, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz memimpin juga para muslimin. Maka khalifah di situ seakan mengatakan kepada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, jadilah penasihatku, berjalanlah beriringan denganku, jangan tinggalkan aku. Aku juga butuh nasihat, aku juga butuh bimbingan. Maka selama Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri menemani khalifah kala itu, beliau selalu memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan usulan. Inilah peran penting beliau dalam kekhalifahan Abbasiyah kala itu. Maka Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri punya peran penting dalam pembentukan, dalam kemajuan daripada kekhilafahan kala itu. Ini yang bisa kita ambil daripada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan kita kepada para ulama kita, pada guru kita, dan khususnya kepada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala